Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami itu Allah memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, maka sebagian besar manusia segera melakukan segala macam tipu daya atau menentang ayat-ayat Allah. Maka katakanlah Allah itu lebih cepat pembalasannya atas tipu daya tersebut. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu daya manusia. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan makna ayat yang mulia ini. Jadi manusia itu ketika sudah diangkat musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka itu kembali berbuat dosa. Jadi manusia setelah diangkat musibah seperti apa? Setelah diberikan kesehatan setelah penyakit, diberikan kekayaan setelah ditimpa kemiskinan, diberikan keamanan setelah ditimpa ketakutan yang luar biasa, maka kebanyakan manusia wataknya adalah melupakan segala macam musibah tersebut, sehingga setelah musibah itu mereka anggap suatu angin berlalu saja dan langsung mereka berbuat dosa lagi, menentang ayat-ayat Allah. Dan kebanyakan manusia juga setelah ditimpa musibah mereka lupa mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau kita lihat di Al-Quran, Allah itu lebih banyak memberikan nikmat dibandingkan musibah. Kita lihat saja di surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jadi apa? Allah itu memberikan apa saja yang kalian minta. Apa saja yang kita minta pasti akan Allah berikan. Jika kalian hitung nikmat Allah, mustahil bagi kita akan bisa menghitungnya. Sungguhnya manusia itu zalim dan kafir. Maksudnya kafir ini sering ingkar terhadap nikmat Allah. Makanya kalau kita lihat sekarang, mengapa musibah ini sering datang? Itu semua kembali karena dosa-dosa manusia. Jangan pernah kita katakan, kok Allah begini ya, kok Allah begitu ya. Allah sudah katakan di Al-Quran, manusia itu kalau diberikan musibah, Allah itu sedikit memberikan musibah. Tapi setelah Allah angkat musibah, Allah berikan kesenangan, apa yang mereka inginkan, mereka lupa bersyukur dan kembali berbuat dosa dan menentang ayat-ayat Allah. Sehingga dari ayat yang mulia ini bisa kita ketahui musibah yang mendatangi kita itu semuanya murni karena dosa-dosa kita. Jangan pernah kita salahkan Allah, jangan pernah kita mengeluhkan takdir. Jadi semua itu adalah dosa-dosa kita semua. Dan bagaimana cara kita biar terlepas dari itu semua? Ya salah satunya ini, kita dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena inilah jalan terbesar agar terangkat segala macam musibah-musibah yang senantiasa mendatangi negeri kita yang tercinta ini. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat musibah ini dan kembali memberikan kehidupan yang normal kepada kita sehingga kita bisa beribadah dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik, pada kesempatan malam ini kita kembali lanjutkan materi inti kita, yaitu pembahasan tentang fadlul Islam, yaitu keutamaan agama Islam. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di PDF yang di grup, jadi nikmat yang Allah berikan kepada manusia, lanjutkan yang tadi, sangat luar biasa. Dan dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terbesar nikmat yang Allah berikan adalah nikmat Islam. Karena Allah ini memberikan dunia kepada siapa saja, mau dia muslim, mau dia kafir, Allah berikan. Namun Islam hanya Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka berbahagialah kita yang masih mengenal Islam, masih beragama Islam, dan lebih-lebih lagi kita sudah mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah tinggalkan nikmat yang berbahagia ini, nikmat yang luar biasa ini yang tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya. Maka bagaimana cara kita mempertahankan nikmat Islam ini? Ya, mau tidak mau dengan mempelajari agama Islam. Salah satunya dengan cara mempelajari keutamaan agama Islam. Dan insya Allah di kajian saya akan membahas kitab ini, Fadlul Islam, yaitu keutamaan agama Islam. Jadi sebelum kita mulai dengan dalil-dalil ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita akan membahas dulu sedikit apa faedah kita dalam mempelajari keutamaan agama Islam.
Jadi ada beberapa faidah yang saya ambil dari ceramah Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad hafizahullah taala. Jadi beliau hafizahullah taala menjelaskan ada faidah-faidah penting. Mengapa kita harus mempelajari keutamaan agama Islam? Yang pertama adalah jika kita mempelajari agama Islam, keutamaan Islam, kita akan merasakan nikmat Allah yang mulia ini, dan sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengamalan syukur kita kepada Allah adalah dengan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Sebagaimana Allah taala berfirman di surat Sabah, yaitu i'malu ala Daud syukra. Artinya apa? Bekerjalah wahai keluarga Daud, beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Jadi jika kita ingin bersyukur kepada Allah, kita harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian poin yang kedua adalah agar kita bisa istiqomah. Ya, inilah kita juga harus mempelajari keutamaan agama Islam. Jadi salah satu cara agar bisa istiqomah adalah kita mempelajari keutamaan agama Islam. Jadi kalau kita lihat mengapa orang luar sana banyak nggak istiqomah, ya salah satunya itu dia tidak mau mempelajari Islam, akhirnya futur dan hanya agama sekedar di KTP saja. Sementara amalan-amalan sehari-harinya jauh dari agama Islam. Terus poin yang ketiga, mengapa kita harus mempelajari agama Islam? Untuk menambah kekuatan kita agar kita bisa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita ingin bisa cepat dalam menerima perintah Allah dan juga cepat dalam menjauhi segala larangan Allah, mau tidak mau kita harus mempelajari keutamaan agama Islam. Kemudian poin yang keempat adalah jika kita mempelajari Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada para sahabatnya, Islam yang murni, yang tidak dikotori oleh noda-noda yang mengotori Islam itu ada dua: mengurangi ajaran agama Islam dan menambahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi yang bisa merusak agama Islam itu dua: mengurangi ajaran agama Islam dan menambah ajaran agama Islam. Ya, kalau dalam Islam agamanya namanya bid'ah. Artinya bid'ah ini adalah segala perkara-perkara agama yang ditambah-tambahkan tujuannya untuk bertakarub kepada Allah, namun tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah masalah agama. Ama dalam masalah keduniawian, Islam agama yang fleksibel. Silahkan kita beraktivitas dalam masalah duniawi. Silahkan kita bikin inovasi dalam masalah dunia, selama tidak menyelisihi syariat agama Islam. Jadi kalau kita mempelajari keutamaan Islam, kita cukup saja terima dengan apa saja yang Rasulullah SAW perintahkan, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Kalau mungkin yang pernah kerja mungkin ada namanya SOP ya Pak, ya standar operasional. Kalau kita kerja di perusahaan aja ada namanya SOP, itu boleh ditambah atau dikurangi nggak Pak? Nggak boleh. Orang kerja aja kayak gitu. Misalnya hari Senin harus pakai seragam ini, kita nggak, saya nggak pakai seragam ini, pakai seragam itu aja. Diterima nggak Pak pihak perusahaan? Udah diusir. Ngapain kamu? Yang ngatur siapa? Kamu apa saya? Begitu juga dalam agama, yang ngatur kita siapa? Allah, bukan kita yang mengatur ajaran agama ini. Nah, poin yang kelima adalah, apalagi ini penting banget nih, poin yang kelima. Sekarang kita hidup di zaman fitnah. Fitnah itu kata ulama adalah segala sesuatu ujian yang bisa mengetahui bagaimana kadar keagamaan agama seseorang, apakah dia bisa lulus atau tidak. Inilah namanya fitnah. Jadi berkata fitnah itu ujian yang Allah berikan kepada manusia untuk menentukan apakah benar-benar dia dalam beragama. Sehingga banyak kita temui dalam fitnah yang terus-terusan mendatangi kita sampai nanti datangi Dajjal. Akibat dari fitnah ini apa? Banyak manusia lemah dalam beragama. Sehingga yang bisa menguatkan manusia dalam zaman fitnah ini adalah mempelajari keutamaan agama Islam. Itulah 5 poin penting yang
apa inti mengapa kita harus mempelajari fadlul Islam atau keutamaan agama Islam. Dan kitab yang ini udah dikirim PDF-nya juga kan Pak, ada terjemahannya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu banyak isinya cuma 2 doang, Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan ulama. Jadi cuma 3 poin aja yang dikatakan oleh Syekh. Pertama dibawakan dari Al-Quran, kedua dari hadis Nabi, dan ketiga dari perkataan sahabat dan juga perkataan ulama. Dan inilah thoriqoh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menulis kitab. Lebih banyak mendatangkan dalil dan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan para sahabat serta ulama dalam isi kitab-kitab mereka. Jarang dari mereka itu mengedepankan pendapat mereka sendiri. Berbeda dengan kitab-kitab orang-orang yang jauh dari agama Islam, kebanyakan isi kitabnya apa? Menurut saya, menurut pendapat saya, menurut saya. Tapi kalau kitab ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah, mayoritas isi kitab mereka tidak akan lepas dari Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat dan para ulama yang mu'tabar. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke babu fadlil Islam, bab keutamaan agama Islam. Sebelum kita mulai bab keutamaan agama Islam, kita jelaskan dulu pengertian Islam. Ya, saya akan ambil salah satu pengertian Islam dari salah seorang ulama, yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala. Jadi Islam itu artinya adalah masuk ke dalam keselamatan. Jadi kalau orang masuk Islam itu hakikatnya sudah berada dalam keselamatan. Jadi Islam itu kalau orang pernah belajar bahasa Arab dari kata sin, lam, min, salama. Udah diambil dari bahasa Indonesia, artinya apa? Selamat. Terus dan Islam yang lain adalah sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan dalam kitab yang lain tuh, kitab Usul As-Salasah. Mungkin dari Bapak yang pernah mempelajari kitab tersebut, mungkin ikutin kajian kitab Al-Usul As-Salasah. Jadi Islam yang benar itu adalah al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit taati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi poin dari Islam ada 3 poin. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bit tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berarti benar-benar menegakkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Jadi inti Islam pertama adalah istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid tadi, hanya menyembah Allah semata. Poin kedua dari inti Islam adalah al-inqiyadu lahu bit taati, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Jadi maksudnya apa? Jika kita sudah masuk Islam, apa saja yang Allah perintahkan termasuk Rasulnya perintahkan atau dilarang, harus kita ucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Jadi kita dengar, kita laksanakan tanpa perlu lagi bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Karena orang Yahudi pun juga punya prinsip. Kalau kita sami'na wa ata'na, kalau Yahudi dan alul kitab, Yahudi, Nasoro atau alul kitab, prinsip mereka bukan sami'na wa ata'na. Sami'na wa asoina mereka. Saya dengar, tapi kami tidak memaksiatinya. Kalau kami mendengar dan kami mentaatinya. Terus yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Inilah Islam, terdiri dari 3 poin penting. Apa? Tunduk berserah diri kepada Allah, tunduk terhadap segala perintah dan larangan Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, semoga paham Bapak tentang mana Islam, sehingga kalau sedang ngaji jangan lagi ditanya Islam apa sih? Oh, Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, itu bukan, itu cok galicok, itu asal aja. Yang jelas Islam tadi penjelasan yang mani jami, artinya singkat tapi padat. Baik, sekarang kita langsung masuk. Syekh membawakan keutamaan Islam tercakup dalam satu ayat yang singkat tapi sudah menjelaskan Islam itu adalah sempurna. Itu surat Al-Maidah ayat ketiga. Itu
Kalau di mushaf panjang sekali sampai setengah muka. Tapi kalau saya bawakan yang singkat aja, itu dari ayat satu ayat yang panjang ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi ayat ini sudah menjelaskan tentang kesempurnaan Islam dan segala macam aspeknya. Allah Ta'ala berfirman, al yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi kesempurnaan Islam itu tiga sudah Allah jelaskan dalam ayat ini. Pertama, akmal, Islam sudah sempurna. Kedua, apalagi? Nikmat Allah sudah mencukupi ketiga. Ketiga apa? Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dari ayat ini sudah membatalkan kalau yang di TV-TV itu, yang para intelek itu apa namanya? Mengatakan semua agama sama. Istilah mereka apa? Wihdatul adyan, apa penyatuan agama atau toleransi agama, itu batil semua perkataan mereka. Mereka kuliah ke luar negeri, tapi belajar Islamnya malah ke negeri-negeri kafir, ke Chicago Amerika, ke Kanada, ke Australia. Pulang-pulang balik ngajar di kampus-kampus Islam, bikin syubhat mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama itu sama, buat apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul? Buat apa Nabi Muhammad perang sampai giginya apa? Pecah, kepalanya terluka, kakinya juga sampai terluka. Kalau lah semua agama itu sama. Ya, ayat yang mulia ini terdapat kisah menarik tentang ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Thariq bin Syihab radhiyallahu taala anhu. Jadi Thariq bin Syihab berkata, suatu ketika datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar adalah Amirul Mukminin. Berarti kejadian ini setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi Yahudi mendatangi Umar bin Khattab dan berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, itu satu ayat di Al-Qur'an yang kau bacakan kepada kami. Kalau ayat ini turun kepada kami, itu orang-orang Yahudi, niscaya hari di mana ayat ini turunkan akan menjadi hari raya, akan kami jadikan sebagai hari raya kami." Terus Umar bertanya lagi, ayat apa itu? Nah, Yahudi menjawab itu tadi, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Masya Allah ya, zaman dahulu itu ternyata orang Yahudi itu pintar, bahkan dia tahu sendiri ayat-ayat yang luar biasa. Itulah mengapa Allah katakan orang Yahudi itu apa? Makdub. Ya, makdub itu artinya apa? Dimurkai Allah. Dari kisah ini kita bisa mengetahui mengapa Yahudi itu dikatakan makdub. Mereka itu berilmu, mereka tahu tentang Islam, tahu tentang keutamaan Islam, tapi mereka ngikutin enggak. Maka Allah katakan makdub, orang yang dimurkai. Masya Allah, mereka tahu tentang ayat ini, al yauma akmaltu lakum dinakum. Namun anehnya sekarang kita yang Islam dari lahir malah jarang yang tahu isi Al-Qur'an. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya aku mengetahui hari diturunkan ayat ini. Ayat tersebut turun di hari yang agung, itu hari Jumat, dan di momen yang istimewa itu di hari Arafah. Jadi ayat yang mulia ini diturunkan pada kesempatan yang luar biasa. Diturunkan di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari, hari raya mingguan umat Islam, dan juga pada hari Arafah, puncaknya ibadah haji. Inilah, dan turun ketika Umar bersama dengan Rasulullah SAW sedang haji wada, haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Yahudi mengatakan, kalau kami tahu ayat ini diturunkan pada kami, akan kami jadikan hari raya kami. Dan ternyata
ayat ini turun sebenarnya sudah turun pas hari rayanya umat Islam. 2 hari raya malahan. Apa aja? Jumat dan Idul Adha. Jadi ayat mulai ini benar-benar sangat agung, diturunkan pada momen istimewa, waktu istimewa pas hari Jumat dan ketika umat muslim wukuf di Arafah. Dan dari kisah itu juga kita bisa mengetahui salah satu tabiat Yahudi yang mulai diikuti umat Islam sekarang adalah suka menjadikan hari raya kejadian-kejadian tertentu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara umat Islam kalau ingin menjadikan sesuatu momen itu sebagai hari raya, menunggu wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penyebab Allah jadikan Idul Fitri dan Idul Adha itu sebagai hari raya umat Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi Madinah, melihat bagian kaum muslim bersenang-senang di hari ini maksudnya adalah warisan budaya jahiliyah mereka. Ditanya, ini hari apa? Mengapa kamu bersenang-senang? Oh, ini hari raya, saya lupa nama hari rayanya apa. Biasanya kami di zaman jahiliyah dulu, kalau hari ini kami biasanya bersenang-senang, berbahagia. Mendengar perkataan tersebut, Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya Allah telah menggantikan hari kalian berbahagia ini dengan 2 hari yang lebih baik. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah itulah akhirnya kaum muslim melaksanakan ibadah hari raya yang sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak mengadakan hari raya selain kecuali setelah mendapatkan perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi hari raya termasuk ibadah. Tidaklah boleh kita merayakan sesuatu perkara melainkan harus ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sekarang kita lihat perkataan ulama dalam ketika menjelaskan ayat yang mulia ini. Dan maksud perkataan Umar, sungguh kami telah menjadikan hari tersebut sebagai hari raya kami. Ada 2 sisi. Pertama, karena hari diturunkan ayat tersebut turun pada hari Arafah dan hari Jumat, dan 2 hari tersebut merupakan hari rayanya umat Islam. Di umat Islam hari rayanya cuma 3 kan? Jumat, hari raya mingguan, hari tahunan cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sayang umat Islam Indonesia suka salah kaprah. Mereka tuh lebih memeriahkan Idul Fitri. Padahal dalam Islam itu sebenarnya tingkatannya itu yang paling agung itu sebenarnya Idul Adha. Habis itu baru Idul Fitri. Namun salah kaprah di Indonesia ya, agak salah kurang belajar. Jadi sebenarnya yang paling agung itu adalah Idul Adha, setelah Idul Fitri baru hari raya mingguan kita itu hari sholat hari Jumat. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Bapak-bapak, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama yang menjelaskan ini adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, tidak ada kewajiban ibadah kecuali hanya sholat saja. Jadi 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah awal-awal itu ibadah itu cuma masalah tauhid. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu nggak ada perintah misalnya harus sholat, zakat, nggak ada. Jadi Nabi perintahkan pada sahabat tauhid dan jauhi kesyirikan, itu doang. Perintah dan larangan cuma 2, tauhid dan kesyirikan. Barulah tahun ke-10 ketika Nabi Muhammad di Mekah, barulah ada perintah sholat. Jadi di Mekah itu nggak ada perintah cuma sholat doang, itu juga pas tahun ke-10. Dan ketika beliau tiba di Madinah, barulah Allah menurunkan halal dan haram sampai kewajiban haji. Jadi di Mekah cuma rukun Islam cuma 2 yang diperintahkan, syahadat dan sholat. Barulah rukun Islam yang ketiga sempurna di mana? Ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan Dan ketika Nabi Muhammad di Madinah, barulah Allah turunkan perintah-perintah dan larangan seperti halal dan haram sampai kewajiban haji. Dan Allah pun mencukupi nikmatnya kepada umat manusia, umat Islam pada saat itu
dan memberikan kemenangan umat Islam. Puncak umat Islam diberikan kemenangan kapan? Ketika apa? Fathu Mekah. Inilah puncak kemenangan umat Islam setelah hampir 20 tahun berjuang. Akhirnya Allah berikan puncak kemenangan dengan umat Islam berhasil kembali merebut Mekah dan kembali menjadikan Mekah sampai akhir zaman adalah negeri Muslim. Baik, sekarang kita masuk faidah dari ayat yang mulia ini. Kalau ada yang punya, ada ya Pak di bukunya. Baik, faidah yang poin yang pertama adalah sempurnanya syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam masalah akidah, hukum, akhlak dan kepribadian manusia sudah dijelaskan oleh agama Islam. Sehingga kalau kita sudah mempelajari keutamaan Islam, kita tidak akan butuh dengan ajaran-ajaran yang lain. Sudah kita cukupi saja dengan Islam. Islam sudah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seorang musyrik. Bertanya bukan dalam mencari ilmu, tapi ngejek. Jadi musyrik ini bertanya kepada Salman, "Qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qiraah." Wahai Salman, apakah nabi lo maksudnya? Nabi ente sudah ngajari segala sesuatu sampai masalah cebok buang air? Salman jawab apa? Ajal, iya. Emang kenapa? Ya. Ini Yahudi ini pengen apa? Orang musyrik ini pengen mengejek agama Islam, tapi dengan tegasnya, dengan kecerdasannya Salman menjawab, iya. Emang kenapa? Masalah cebok aja sudah dibahas, apalagi masalah-masalah yang lain. Terus yang poin yang kedua adalah barang siapa yang membuat perkara baru dalam 4 poin di atas itu akidah, hukum, manhaj, dan akhlak manusia. Jadi perkara ini sudah diatur sedemikian rupa dalam ajaran agama Islam. Kalau ada orang yang membuat perkara-perkara baru dalam 4 poin ini yang sudah hukum baku dalam agama Islam, maka secara tidak langsung dia telah mencela agama Islam. Secara tidak langsung orang yang telah berbuat perkara baru dalam agama, secara tidak langsung dia telah mencela Al-Quran. Mengapa? Al-Quran sudah mengatakan Islam sudah sempurna. Inti dari kesempurnaan itu adalah tidak butuh tambahan atau tidak butuh pengurangan. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata dengan perkataan yang sangat tegas membantah orang-orang yang suka berbuat bid'ah perkara-perkara baru dalam agama Islam. Beliau rahimahullah berkata, "Manib tada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama dan dia pandang perkara baru ini suatu yang bagus, yang baik, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah, telah mengkhianati kenabiannya. Mungkin nggak Nabi Muhammad berkhianat? Tidak mungkin. Berarti secara tidak langsung dia telah menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus poin yang ketiga adalah salah satu nikmat yang paling besar bagi kaum muslim adalah Al-Quran. Karena isi Al-Quran semuanya bentuk apa? Kejujuran. Ada kebohongan dalam Al-Quran? Tidak ada. Hukumnya adil nggak? Ada nggak kezuliman dalam Al-Quran? Tidak ada. Jadi Al-Quran itu intinya kabar yang diberitakan adalah kejujuran. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah keadilan. Sekarang saya tanya, kalau berita-berita di media gimana Pak? Isinya jujur apa banyak kebohongan? Berita-berita di medsos sekarang kita ini lebih sibuk apa update berita-berita. Ini berita apa nih? Apalagi zaman corona sekarang, aduh nih udah apa dibikin liar. Oh vaksin gini, vaksin gitu ah. Sekarang saya tanya, berita-berita di media banyakan benar apa bohong ya? Bapak kalau sering baca berita-berita media pusing nggak? Pusing nggak? Ini mana yang benar? Kata yang ini bilang itu, dokter ini bilang ini, dokter ini bilang itu, pusing nggak? Tapi coba kita baca Al-Quran 2 jam aja deh. Dalam sehari kita baca Al-Quran, kita baca tafsirnya, insya Allah kita akan merasakan ketenangan. Jadi buang jauh-jauh berita media-media itu, isinya semuanya kebohongan, nggak ada kebenaran dalam mereka. Yang kejujuran hanya ada dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Allah dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah firman Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik, sekarang kita lihat poin yang kelima. Tidak boleh menisbatkan perkara bid'ah dalam agama Islam, karena bid'ah ini bukan bagian dari agama Islam. Ya, contohnya bid'ah-bid'ah orang-orang zaman dahulu, misalnya kayak firqah-firqah sesat, contoh kayak Syiah. Nggak boleh kita katakan ini Syiah Islam, nggak boleh, karena Syiah itu bukan bagian dari agama Islam. Dia telah merubah ajaran agama Islam, sehingga dia harus dinisbatkan kepada orang yang foundernya, ya, orang yang membuat ajaran agama tersebut. Nggak boleh dikatakan Syiah Islam, nggak ada. Dia sudah jauh dari agama Islam. Atau misalnya kayak firqah yang sesat, yang bid'ah sudah mengeluarkan agama Islam adalah Ahmadiyah, ya kan? Ahmadiyah itu nggak boleh dikatakan Ahmadiyah Islamiyah, nggak boleh. Karena kenapa dinamakan Ahmadiyah? Karena pendirinya adalah seorang India bernama Mirza Ghulam Ahmad, sehingga dinisbatkan kepada pemiliknya itu Ahmadiyah. Jadi tidak boleh katakan Syiah Islami, Ahmadiyah Islami, enggak. Jadi kita harus buang penisbatan tersebut dari agama Islam terhadap firqah-firqah sesat. Contohnya lagi firqah-firqah kayak Khawarij. Dinamakan Khawarij karena dia menyelisih syariat Islam adalah taat kepada pemimpin. Terus ada lagi namanya Murji'ah, salah satu firqah sesat. Mengapa dinamakan Murji'ah? Karena dia dari bahasa Arab roja, artinya berharap. Maksudnya apa? Dia menganggap orang sudah hatinya beriman, berarti imannya sama semuanya. Jadi kalau ada orang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia beriman. Kalau dia mencuri, itu imannya sama dengan imannya Abu Bakar. Ngaco nggak kayak gitu, Pak? Ngarang ya. Orang mencuri dikatakan imannya seperti imannya Abu Bakar. Itulah inti dari ajaran Murji'ah itu, mengatakan kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, udah ucapkan, dosa apa saja yang dia kerjakan tidak akan pernah mengurangi keimanan seseorang. Ngarang nggak kayak gitu? Iya, ngaco. Jadi sama aja, dia telah menyamakan orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Dalam Islam tidak bisa disamakan orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Di soal Al-Qalam Allah katakan, apakah akan kami samakan orang yang berbuat dosa dengan orang yang beriman? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah akan kami jadikan sama orang Islam dengan orang yang berbuat dosa? Terus kita lanjutkan kembali. Setelah satu ayat kita selesai, yaitu surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu surat Yunus ayat ke-104. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas, artinya apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada semua manusia, wahai manusia sekalian, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku ini, tentang agama Islam, maka ketahuilah aku tidak akan menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah semata yang akan mematikan kau, dan aku telah diperintah agar termasuk menjadi orang yang beriman. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan tentang apa? Berikut kita lihat penjelasan ulama tafsir, yaitu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, apabila kalian meragukan tentang kebenaran yang datang kepadaku, yaitu agama yang hanif. Jadi agama hanif itu artinya apa? Agama yang lurus terhadap tauhid dan menjauhi kesyirikan. Jadi hanif itu artinya sesuatu yang lurus. Kalau agama hanif, agama yang lurus kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Jadi jika kalian meragukan kebenaran yang datang kepadaku dari agama yang hanif ini, yang
Allah telah wahyukan kepadaku, maka aku tidak akan pernah menyembah yang kalian sembah selain Allah, dan aku hanya menyembah Allah semata, dan aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan Allah yang akan mematikan kalian sebagaimana Allah menghidupkan kalian. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Maka jikalah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu selain Allah itu benar, aku tidak akan mau menyembah mereka semua, dan mintalah kepada Tuhan tersebut agar mencelakakan aku. Maka berhala-berhala kalian, Tuhan-Tuhan kalian tidak akan sanggup mendatangkan manfaat maupun keburukan, karena mendatangkan manfaat dan keburukan itu hanyalah milik Allah semata. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang Islam, artinya adalah orang yang tunduk kepada Allah. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus punya prinsip terhadap orang-orang kafir. Ya, ini mulai banyak rusak prinsip ini, apalagi mendekati hari raya mereka. Seperti kemarin Natal, dengan dalih toleransi banyak orang Islam mengatakan selamat Natal. Pada Nabi Muhammad saja dengan tegas, aku tidak akan mau menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Yang aku sembah siapa? Allah yang telah mewafatkan kalian dan juga menghidupkan kalian. Jika benar Tuhan-Tuhan kalian itu benar, maka minta pada Tuhan kalian, sanggup gak bisa mencelakakan diriku atau memberikan manfaat bagi diriku? Tuhan kalian tidak akan sanggup mendatangkan manfaat ataupun menolak bahaya. Makanya kalian kita lihat orang tidak paham dengan Islam, mereka serampangan dalam dalih toleransi. Itu akibatnya apa? Kayak kemarin mereka Natal dengan santai mengucapkan selamat Natal. Makanya salah satu penyebab, dan Bapak coba perhatikan Pak, mengapa setiap habis bulan Desember itu sering musibah nggak? Ya pokoknya Januari, Februari habis Natalan itu biasanya sering terjadi musibah nggak? Biasanya banjir, sering nggak? Ada nggak selain Januari itu nggak pernah banjir? Saya merasakan juga dari saya kecil, maksudnya udah bisa melihat sesuatu, udah mumayyiz, sampai saya punya anak, saya sering merasakan setiap Januari itu sering terjadi musibah. Lah siapa tahu musibah itu muncul karena hari raya mereka dengan ente mengatakan Yesus anak Allah, anak Tuhan. Padahal di Al-Quran surat Maryam Allah katakan, wa qalu takhadha rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda auli rahmani walada wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Mereka itu orang-orang kafir mengatakan Allah telah mengambil seorang anak, Allah telah melahirkan. Wa qala takhadha rahman walada, sungguh kalian orang kafir telah membuat kedustaan atas nama Allah. Hampir-hampir saja Pak kita lihat bagaimana karena mengucapkan Allah punya anak, apa akibatnya? Takadus samawati yatafattarna, sampai langit ini mau belah, mau pecah. Wa tanshaqqul ard, bumi ini sampai mau bergetar. Dengan apa? Sekarang kita lihat gempa kayak kejadian kemarin di Sulawesi Barat kan, gempa semuanya tertimbun. Terus watakhirul jibalu hadda, sampai gunung juga mau bertebangan. Sekarang kita lihat gunung ngapain sekarang nih? Wah, Gunung Merapi udah batuk-batuk, Gunung Semeru sudah, dan beberapa gunung yang lain. Itulah akibat ucapan mereka, dan lebih menyakitkan lagi umat Islam juga malah berbahagia dan mengucapkan selamat atas kekafiran mereka, yang tidak langsung telah mendatangkan azab Allah. Makanya kita harus belajar. Jadi salah satu faktor agar negeri kita selalu gemah ripah lojinawi, musibah Allah angkat ya dengan menuntut ilmu. Dan saya selalu lihat juga kadang-kadang berita itu sungguh keterlaluan juga. Dari dulu sampai sekarang saya lihat berita, kalau ada musibah dikatakan akibat erupsi Gunung Merapi terjadi patahan bumi sehingga menyebabkan gempa, akibat fenomena alam. Mereka sering menyalahkan alam. Padahal alam ini salah nggak? Nggak pernah salah. Alam termasuk makhluk Allah yang taat. Alam ini mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Tidak pernah namanya kita lihat
alam, gunung, itu semuanya sujud kepada Allah. Pernah nggak ada gunung yang agamanya Kristen? Pernah nggak ada gunung berbuat syirik kepada Allah? Nggak pernah. Pernah nggak tanah berbuat syirik kepada Allah? Ya aneh ya, di berita-berita udah kurang aja berita-berita sekarang saya lihat, malah mereka menyalahkan alam, padahal yang salah siapa? Manusia. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita terus setiap musibah datang negeri ini kita hanya melihat berita TV, niscaya musibah-musibah tersebut, bencana tersebut cuma sebagai berita doang, tidak akan bisa kita ambil ibrohnya. Ya udah, setiap tahun begini-gini aja terus, tidak akan pernah berubah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kemudian kita lanjutkan kembali tafsir yang lain dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Jadi beliau rahimahullah berkatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika kalian berada dalam keraguan terhadap agama ini, maka aku tidak ragu akan agama ini. Bahkan aku mempunyai ilmu yakin bahwasanya agama Islam ini benar, dan segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah itu adalah batil, semuanya sesat. Dan aku mempunyai petunjuk dan bukti yang jelas. Dan oleh karena itu, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah dari berhala-berhala tersebut, karena sesungguhnya berhala-berhala tersebut tidak bisa menciptakan dan tidak pula bisa memberikan rezeki. Berhala tersebut tidak bisa mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Berhala tersebut hanyalah makhluk-makhluk yang ditundukkan dan tidak pantas untuk diibadahi. Dan aku hanya menyembah Allah semata yang telah menciptakan kalian dan mematikan kalian, kemudian membangkitkan kalian agar membalas segala perbuatan kalian. Dan dialah itu Allah yang paling berhak disembah, yang paling berhak untuk kita berdoa kepadanya, dan paling berhak untuk tunduk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dua ayat ini dibawakan oleh Syekh menjelaskan kepada kita keutamaan agama Islam, kesempurnaan agama Islam, dan ayat keduanya adalah kita tidak boleh ragu terhadap agama Islam. Dan salah satu bentuk kita tidak ragu terhadap agama Islam adalah kita yakin hanya Allah semata yang berhak disembah, dan kita juga harus yakin segala sesuatu yang disembah selain Allah itu hakikatnya adalah kebatilan, bukanlah kebenaran. Dan yang paling berhak disembah semata hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, mungkin sini aja. Nanti insya Allah minggu depan saya juga akan membahas lagi, dan saya akan kasih lagi rangkuman dari kajian tersebut. Ya, mungkin ada mau bertanya? Ya, silakan Pak. Ya. Wah, ya itu termasuk kesalahan orang Islam itu, baik matinya tidak boleh disatukan dengan orang-orang kafir. Disatuin ya Pak, orang Islam sama orang kafir kuburannya. Astagfirullah. Ya mungkin yang niat kita aja. Ya udah kita niatin aja hanya untuk orang Islam. Sebenarnya dalam Nabi Muhammad SAW punya dua cara ketika melewati kuburan. Kalau orang Islam, kuburan orang Islam, ya kadang assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin awal muslimat wa inna insyaallah lahikun. Kan doanya, doa apa salam Nabi kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar, kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan muslimat, dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Tapi kalau melewati kuburan orang kafir, Nabi Muhammad katakan apa? Kabar gembira bagi kalian, sesungguhnya azab Allah disegerakan bagi kalian. Jadi solusinya gimana kayak gitu? Disatukan kuburan orang Islam dengan orang kafir, ya kita niat kita hanya untuk orang Islam semata. Sementara orang kafir, wallahu alam, itu termasuk kesalahan yang harus segera nih. Jadi solusinya ya mungkin ini hanya pejabat lah, misalnya dipisahin, nggak boleh sebenarnya Islam, orang Muslim dan orang kafir disatukan, haram sebenarnya. Ya tapi bagaimana lagi kalau kita kan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa memberikan apa? Solusi. Mereka yang wajib itu kewajiban mereka kerjakan, dapat. Ya untuk mereka menolak, berarti kita sudah menunaikan apa? Amanah. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ya, tafadhol, ada yang mau tanya? Ya, silakan, Pak.
Ya nggak apa-apa Pak. Ulang lagi Pak. Bapak punya anak? Wah. Oh, sepupu namanya. Yang kalau Bapak itu keponakan Bapak. Tapi kalau yang anak Bapak dengan dia itu namanya sepupu. Kalau sepupu mah bukan mahram. Jadi boleh dinikahkan. Kayak misalnya Nabi Muhammad Fatimah dengan Ali, itu kan kalau statusnya itu sepupu. Jadi termasuk kesalahan fatal dalam masalah mahram, orang menganggap kayak sepupu itu apa? Saudara, sehingga terkadang salaman mereka, goncengan motor, pergi berdua. Dan Islam itu bukan bukan saudara. Jadi Sepupu ini bukan mahram, sehingga dia boleh dinikahi. Yang dimaksud dengan mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi kalau pengen tahu dalil singkat tentang mahram itu di surat An-Nisa. Jadi biar paham lah, bagaimana kita bisa mengetahui orang itu mahram kita atau bukan. Surat An-Nisa Allah jelaskan dengan apa namanya? Singkat, padat, satu ayat di surat An-Nisa ayat 23. Ya ini mahram-mahram kita nih. Jadi sekarang banyak orang yang kurang paham tentang mahram. Enggak apa-apa, pertanyaan bagus, Pak. Jadi surat An-Nisa ayat 23. Ya. Ada yang punya mushaf sekarang buka atau di HP-nya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Jadi diharamkan bagi kita untuk menikahi, berarti ini mahram-mahram kita. Jadi mahram itu siapa aja? Pertama ibu lah, ibu kita. Kemudian anak perempuan kita, bagi kita yang laki-laki ya, berarti ke perempuan kebalikannya ya. Kalau ibu kita berarti perempuan ayahnya. Jadi kita yang laki dulu, ibu. Terus anak perempuan kita, saudara perempuan kita, saudara ayah, saudari ayah perempuan berarti bibi, saudari ibu berarti bibi juga. Terus anak perempuan dari saudara-saudara laki kita, saudara-saudara kita yang laki-laki maupun yang perempuan berarti keponakan. Terus apalagi? Ibu-ibu menyusui. Ya, jadi kalau kan ada yang nyusui, misalnya lagi kecil kita disusui sama tetangga. Nah, itu ibu susuan kita sampai kita kenyang. Jadi nyusuin misalnya punya tetangga, ibunya lagi sakit, tolong susui, tetangganya nyusuin juga. Sampai dinyot terus sama anaknya nyusu, anaknya nah, misalkan baik kan nah itu tandanya sudah jadi mahram. Jadi ibu susuannya itu nggak boleh dinikahi, termasuk saudara anak-anak ibu susuan tersebut itu nggak boleh dinikahi, sudah dihukumi sebagai saudara, itu nggak boleh dinikahi juga. Jadi berlaku hukum mahram bagi mereka. Terus anak-anak perempuan dari istrimu, termasuk anak perempuan adalah anak tiri. Bisa kita nikah, ternyata istri kita udah punya anak gadis, kita nikahi ibunya, berhubungan, nah itu anak cerai, itu anak gadisnya selamanya tidak boleh kita nikahi ya. Kayak gitu Pak, kecuali belum bergaul. Tapi kalau sudah bergaul, itu anak tirinya, kita cerai lagi sama ibunya, selama-lamanya tidak boleh kita nikahi. Terus siapa lagi? Istri yang diharamkan juga menantu. Nah, menantu itu nggak boleh dinikahi. Bahkan sampai menantu kita cerai, misalnya kita punya anak, mantu istri anak kita, bisa dia cerai, itu selama-lamanya juga nggak boleh dinikahi, dia masih menantu, walaupun nama suaminya sudah bercerai. Terus dan juga tidak boleh mengumpulkan dua wanita bersaudara. Maksudnya apa? Kita mau nikah, ada kakak adik, dua-duanya cantik, udah dua-duanya dikawinin, nggak boleh. Bolehnya kapan? Nunggu kakaknya dulu dicerain dulu baru nikah lagi boleh, atau kakaknya meninggal nikahin adiknya. Dan juga nggak boleh juga mengumpulkan bibi dan keponakan. Misalnya bibinya cantik,
ada keponakan cantik dua-duanya kita kawinin, nggak boleh juga. Harus nunggu dulu salah satunya diceraiin atau nggak baru nikah yang satu lagi. Jadi dari ayat ini bisa kita dapati bahwa sesungguhnya keponakan sepupu itu bukan mahram, berarti boleh dinikahi. Baik. Ada lagi? Yang mau bertanya? Saya silakan. Oh, istighosah silakan. Oh, istighosah itu dalam bahasa Arab arti tadi ini ada nih Akwan. Tentang istighosah ya. Oh, istighosah itu dalam bahasa Arab artinya itu apa? Minta tolong dalam keadaan yang sangat mendesak. Jadi berbeda. Kita minta itu kepada Allah ada dua jenis. Pertama doa. Doa itu minta kepada Allah dalam segala macam keadaan. Mau kita senang atau susah, namanya doa. Tapi istighosah ini artinya apa? Meminta pertolongan dalam keadaan yang sangat genting. Ya, contohnya istighosah Nabi Muhammad ketika mau perang Badar. Kan malam-malam sampai nangis. Ya Allah, kalau besok pasukan saya tidak menang, umat Islam nggak menang, tidak akan ada lagi yang akan menyembah Engkau di muka bumi ini. Itu contoh istighosah. Jadi istighosah itu perkara yang sangat penting kita pinta kepada Allah. Padahal hakikatnya sebenarnya tiap hari kita juga istighosah. Kan kalau Bapak hafal doa pagi sore, ada salah satu pagi sore dan menjelaskan kita sebenarnya setiap pagi dan sore sudah istighosah kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagi tuh itu kan ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika dengan rahmatmu astagitsu saya beristighosah. Sebenarnya kita juga setiap pagi dan sore sudah istighosah dengan kita baca doa pagi dan sore. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaikilah segala kehidupanku, jangan biarkan aku bersandar pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Baik, jadi istighosah itu kita kerjakan ketika benar-benar hajat yang sangat mendesak dan dikerjakan sendiri-sendiri yang lebih afdol. Yang lebih afdol lah sendiri, sebagaimana kisah Nabi Muhammad ketika perang Badar. Malam-malam beliau ketika pasukannya pada tidur semua, beliau sholat, habis itu nangis sampai air matanya berlinang untuk minta pada Allah agar memenangkan pasukan kaum Muslim. Karena Allah itu paling senang itu, kecuali ada doa boleh rame-rame, ada syaratnya sih doa istisqa, minta hujan, itu baru disyariatkan doanya rame-rame. Ada sholatnya juga, ada seperti orang Jumatan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Baik, alhamdulillah. Semoga kajian ini bisa membuat kita semakin semangat dalam mempelajari agama Islam. Karena bagaimanapun pula inti kita hidup ini, tujuan kita hidup ini adalah agar kita bagaimana bisa mati dalam keadaan Islam. Karena mau tidak mau kita pasti akan mati. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana sering disampaikan oleh khotib yang membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.